wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wabillahi taufiq rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin menyampaikan salam hormat kepada bapak-bapak, ibu, para pengurus DKM Masjid yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Juga terkhusus kepada pengurus majelis taklim yang insya Allah hari ini dapat banyak sekali pahala-pahala kebaikan. Karena kata Nabi, barang siapa yang mengajak orang lain untuk mendapatkan dan menjadi wasilah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti yang didapatkan oleh orang yang dapat kebaikan itu. Kalau ibu-ibu majelis taklim, terkhusus ibu ketua tentunya ya, dan semua pengurusnya hari ini menyiapkan, mengadakan acara, mengundang yang datang anggaplah ini 100-200 orang, maka pahala orang yang datang hari ini juga didapatkan oleh para penyelenggara acara ini. Begitu kata Nabi. Itulah kenapa ibu-ibu kalau mau ngikut kegiatan kebaikan, jangan lupa ngajakin orang lain. Karena kita bisa dapat multi level pahala. Kan biasa nama MLM nya multi level marketing nya. Engke mah MLP multi level pahala. Caranya gimana? Ngajakin orang multi level pahala. Dan alhamdulillah hari ini dengan izin Allah terselenggara acara ini. Tadi seperti yang disampaikan, saya kemarin dari Padang sampai jam asar ya. Dan untuk salah satunya adalah kegiatan yang dikejar adalah hari ini, pagi ini, dan Masya Allah biiznillah bisa hadir pada kesempatan hari ini. Ada orang Padang nggak di sini? Oh, aduh lu orang awak mah. Masya Allah. Jadi izin bahasanya campur-campur. Ari asli mah abi mah orang Cimahi, orang Sunda abi mah. Ya, qadarullah tinggalnya di kota Bukit Tinggi. Alhamdulillah dalam beberapa pekan, setiap 2 atau 1 pekan gitu ya, ya bolak-baliklah ke sini gitu ya, karena melihat di pondok ya, di pondok di Jatinangor ada One Quran Institute. Insyaallah mudah-mudahan suatu hari bisa berkunjung ke One Quran Institute ya. Ibu-ibu, bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Karena tema kita adalah finding inner peace, menemukan kedamaian hati, ketentraman jiwa. Maka setiap kali saya tanya bagaimana kabarnya hari ini, jawabannya kita seragamkan. Coba ikuti saya ibu-ibu. Alhamdulillah baik. Dan ini yang terbaik. Allahu Akbar. Nah, sambil ngomong alhamdulillah baik, tangannya begini atuh tah. Alhamdulillah baik. Terus pakai tangan kanan, sentuh jantungnya dan ini yang terbaik. Lalu kemudian kepalkan tangannya dan teriak, Allahu Akbar. Bisa ibu-ibu? Pokoknya numpang sayana di pasihan hadiah. Ciki hadiah naga. Ibu-ibu, gimana? Ya.
Ibu-ibu hadirin, coba saya tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Dan ayo macan sarapan ya mah. Sing semangat atau ibu-ibu abi tetebih ya teh kadia teh. Coba sekali lagi, Bu, Bapak, kayak alhamdulillah baik dan ini yang terbaik, Allahu Akbar. Gitu atuh. Cing, sekali deui. Ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Dan eta beneran eta mah. Tah gitu. Iya. Tadi saya dibisikin katanya temanya adalah menemukan rasa dalam sholat. Ujung-ujungnya semua adalah inner peace. Ujung-ujungnya semua adalah kedamaian hati. Insya Allah nanti di dalam satu bahasan arahnya ke sholat juga. Tapi sekali lagi fokus kita adalah ingin mendapatkan ketentraman jiwa, kedamaian hati. Pan doa yang biasa kita baca tiap hari, Robbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu Bapak Ibu adalah doa yang dibaca terbanyak sepanjang hidup Nabi dengan urutan nomor 2. Jadi ada sekitar 3 doa yang paling banyak dibacakan oleh Nabi. Urutan pertama, doa yang paling banyak dibacakan Nabi ketika hidupnya, bunyinya, sok ikuti. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di dalam jalan agamamu. Ini doa pertama, urutan pertama yang paling banyak dibacakan Nabi sepanjang hidupnya. Nomor 2, tadi Robbana atina fid dunya sampai akhir. Ya. Ibu, pertanyaannya, Bapak, kenapa Nabi banyak membacakan doa-doa tadi? Berarti Nabi menganggap doa-doa tadi itu penting. Karena kita pasti mengulang-ulang sesuatu yang Bu, kita tuh mengulang sesuatu yang yang kita anggap penting. Sholat penting, lalu kita ulang-ulang. Ngaji penting, kita ulang-ulang. Kan ibu-ibu kan sanes ayeuna hungkul kan ngaos teh. Sudah berkali-kali. Nah atuh ceung ngiring ngaos, da penting. Kita pasti mengulang sesuatu yang penting. Nah, itulah kenapa alhamdulillah hari ini yang akan kita coba fokuskan dan diskusikan adalah bagaimana bisa menemukan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Dan kebaikan itu tandanya adalah tenang batin, tentram jiwa. Ujung-ujungnya semua terkait tentang rasa. Karena hari ini tidak sedikit orang-orang yang doa teh nggak doa, nya ayah nggak doa mah, tapi tidak berasa lagi. Sering cemas, sering gundah, sering bingung. Padahal apa ini teh yang dibingungkan? Apa yang dicemaskan? Kita bahas pada finding inner peace ini. Saya teh suka galau. Walaupun kadang-kadang mun ditaros, naon nu digalaukeun teh? Duka abdi ge. Aya nu kitu teu? Aya tanapi seueur. Karena ibu-ibu tuh kaum yang unik begitu ya. Kadang sesuatu teu kudu dipikirkeun ke dipikiran gitu. Padahal lamun ditaroskeun jang naon dipikiran. Ya, bisa jadi belum memahami konsep yang akan kita sampaikan ini insya Allah. Ya. Ibu hadirin, sebelum kita mulai,
Mari juga kemudian kita bersama-sama memanjatkan salawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika salawatullah alaika. Tercurah dan terlimpah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Bapak, yang maha bisa menghujamkan pemahaman pada hari ini adalah Allah. Bukan orang yang sedang ada di hadapan ibu bapak ini. Orang ini cuma kurir, cuma penyampai. Yang menentukan pahamnya seseorang, mengertinya seseorang, bertambahnya ilmu seseorang, hanya Allah. Itulah kenapa Nabi membaca, Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikan hati. Kan pemahaman itu dihujamkan ke dalam hati. Pengertian, pengetahuan dihujamkan ke dalam otak. Tapi yang namanya faham itu di sini. Dengan pemahaman seseoranglah orang akan berubah hidupnya. Itulah makanya ada doanya, Rabbi zidni ilma warzukni fahma wa amalan solihan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkan bagiku ilmu. Yang kedua, rizkikan. Pemahaman itu rizki. Bisa jadi materinya sama, pembicaranya sama, pengetahuannya sama, tapi pemahamannya berbeda. Karena pemahaman adalah rizki. Allah yang ngasih rizki. Itulah kenapa saya mengajak Bapak Ibu izin mengawali majlis ini, kita bersama-sama menengadahkan tangan, merundukkan hati, kita berdoa kepada Allah. Tapi doa sepenuh rasa. Karena hari ini banyak sekali kita yang kehilangan rasa dalam doa. Bu, hadirin, mari kita temukan lagi rasa itu. Kita hari ini ibadah sekedar ibadah, kerja sekedar kerja, punya keluarga sekedar punya keluarga. Nggak ada rasanya. Padahal kata Allah di dalam Al-Quran, Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu, ketika mengingat Allah, maka berasa di dalam hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayat zadathum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat, ditunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah, zadathum imana, bertambah keimanannya. Kedah nama orang beriman mah seperti itu. Tapi kenapa saya kok zikir gak ada rasanya? Doa ada tapi gak berasa. Sholat ada tapi gak berasa. Sebelum sholat galau, udah sholat tetap galau kene. Kenapa ya? Jangan-jangan kita belum mengerahkan doa sepenuh rasa. Gimana doa sepenuh rasa teh? Ini pemahaman basic untuk mendapatkan rasa di dalam sholat. Tapi kita coba latih dulu di dalam doa. Yang paling pertama, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, supaya doa-doa kita berasa, maka hadirkanlah dua hal ini setiap kita memanjatkan doa. Atau setiap kita sholat, atau setiap kita zikir. Hadirkan dua hal ini. Kata beliau. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim, hadirkan dan tunjukkan rasa butuh di hadapan Allah. Ketika kita berdoa, yang butuh itu siapa, Ibu? Ya kita tuh. Kita yang membutuhkan, butuh pertolongan Allah. Jadi tunjukkanlah rasa butuh. Pertanyaannya, gimana menunjukkan rasa butuh ketika doa, Bu? Nabi mengawali dari bahasa tubuhnya ketika berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika berdoa, beliau setiap kali berdoa, sebisa mungkin beliau mengangkatkan tangannya. Walaupun ada momen-momen Nabi berdoa tapi tidak mengangkat tangan. Ya, izin saya berdiri ingin mempraktekkan. Bu, Bapak hadirin, Nabi kalau berdoa, pertama, beliau menyatukan dua garis tangannya seperti ini.
Sudah? Boleh dipraktekkan langsung biar ingat? Sudah. Di beberapa waktu beliau tengadahkan tangannya ke arah langit seperti itu. Disimpan di depan dadanya, lalu kemudian beliau merundukkan kepalanya seperti itu. Coba Ibu kita lakukan bersama. Sudah? Sudah Bu? Oke, cukup. Sekarang di waktu lain atau di dalam referensi lain, di hadis yang lain, Nabi membukakan tangannya seperti ini. Lalu beliau pun merundukkan kepala. Dalam keterangan lain, kalau Nabi menghadap ke kiblat doanya, beliau arahkan telapak tangannya ke arah dirinya. Kalau tadi makan ke sana ya ke langit, ini mengarahkan ke arah dalam diri. Dan beliau pun merundukkan kepalanya sebagai bukti bahwa beliau butuh kepada Allah. Dalam posisi terdesak, dalam hadis yang lain, Nabi berdoanya tidak begini, tidak begini, tidak begini. Tapi bagaimana? Seperti ini. Beliau angkatkan kedua tangannya sambil beliau tengadah kepada Allah. Sesekali beliau goyangkan tangannya, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Bahkan kata para sahabat, sampai-sampai itu jubah beliau turun, sampai-sampai ketiak Nabi kelihatan. Punten Pak, eta teh Nabi yang maksum. Maksum teh terjaga dari dosa. Sampai masih seperti itu beliau menunjukkan rasa butuhnya ketika berdoa. Ari urang saha? Punten Ibu kita manya berdoa teh. Kuat Kak disimpen we di luhureun ke kita. Kadang angkat tangan kemet kata berat. Ditangeuy. Bari rurat reret. Amin. Amin. Aing imam nilila ya doa amin. Siapa kita? Nabi yang sekian maksum, lamun berdoa diijabah ku Allah, masih menunjukkan kesungguhan bahwa dirinya teh butuh pertolongan Allah. Sekali lagi kita siapa? Kalau benar-benar doa kita ingin berasa, maka mulakan dari apa? Bu, cara bahasa tubuh kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita memang benar-benar butuh pertolongan. Sama seperti seorang pengemis, Ibu misalnya berhenti ini di perempatan. Lalu kemudian ada pengemis, biasanya pengemis mah bajuna teh kumaha Bu? Lusuh compang-camping. Kemudian minta kepada ibu, kepada bapak. Kira-kira bahasa tubuh dia gimana? Tengadah tangannya, kadang dia merunduk sambil kemudian terbata-bata, Bu. Kasihan Abi Bu. Begitu kan? Kenapa mereka melakukan itu semua? Ingin menunjukkan butuh pertolongan kita supaya kita kasihan. Makanya karena kita kasihan lalu kita kasih. Sok, aya namun aya pengemis. Bu, minta duit. Gancang atuh aing lapar ya. Bada di pasihan moal. Mun abi pasihan senal, ini sia. Ieu teh menta malak ieu teh. Punten, seandainya saja kita kasihan ke pengemis, terus kita kasih uang ke pengemis, sabaraha anu dipasihan teh sabaraha? Ibu biasanya masihan pengemis teh sabaraha? Sabaraha juta? Salah naros abdi. Sabaraha dipasihanana? 2.000. Ya, eta mah pengakuan kan? Paling banyaknya 5.000, 10.000 teh geus asa-asa. Aing receh. Ya. Bayangkan, untuk uang 5.000, dia tunjukkan bahasa tubuh yang sangat membutuhkan, bermimik lalu berdandanan untuk meyakinkan. Lalu kemudian kita kasih 5.000. Maaf Bu, ketika doa kita minta apa sama Allah? Pengampunan ketenangan batin. Dijagain anak-anak, dijagain suami, orang tua, diberikan kesehatan, umur panjang. Itu tuh berapa harganya?
Tak terhingga. Bayangkan, meminta yang tak terhingga kita tidak sungguh-sungguh. Sementara pengemis yang meminta 5.000, 2.000, betapa sangat sungguh-sungguhnya. Ini di mana logikanya? Itulah pertama, Ibu hadirin, yuk mulai hari ini, kalau meniatkan berdoa, maka langsunglah berikhtiar untuk sungguh-sungguh. Karena doa itu artinya adalah upaya seorang hamba untuk kembali menghubungkan rasa dengan Robnya. Upaya. Menghubungkan rasa. Gimana cara menghubungkan rasa? Ya saling berbicara. Kita ngomong sama Allah. Melalui doa-doa kita. Karena kita ini sudah terlalu banyak ngomongin Allah, tapi jarang ngomong sama Allah. Sasakali ngomong jeung Allah, hareureuy. Hatena nu heureuy. Bu, sekali lagi, doa itu pemahamannya adalah upaya usaha seorang hamba untuk mengkoneksikan rasa dengan Allah. Jadi doa itu berhasil tidak berhasilnya bukan pada dikabulkan atau tidak dikabulkan. Dikabulkan pasti dikabulkan, tapi bukan versi kita, versi Allah. Keberhasilan doa itu terletak pada apakah kita berhasil kembali menghubungkan rasa dengan Allah. Itu keberhasilan. Lamun doa yang kita panjatkan tidak menambah rasa, dipastikan doa kita gagal. Karena yang terpenting dalam doa adalah reconnect. Karena ketidaknyamanan hidup, masalah-masalah atau kondisi tidak nyaman hati karena lost connection dengan Allah. Dan gak ada lagi cara untuk reconnect. Reconnect itu menghubungkan kembali hubungan kita dengan Allah, kecuali dengan ngomong rajin-rajin ngomong dengan Allah. Rajin-rajin ingat sama Allah. Zikrullah dan doa kepada Allah. Jadi yang pertama, untuk supaya menunjukkan rasa butuh, kita tunjukkan lewat bahasa tubuh kita. Yang kedua, lewat bacaan. Mulakan dengan istighfar, mulakan dengan hamdalah. Sunnahnya begitu, mulakan dengan sholawat ke atas Nabi. Dah, ini yang pertama. Kata Ibnu Qayyim, hadirkan rasa butuh. Yang kedua, untuk supaya berasa doanya, kata Ibnu Qayyim, setiap kali doa, hadirkan rasa hina. Hadirkan rasa hina. Gimana cara menghadirkan rasa hina di hadapan Allah? Tandanya, konten di dalam doanya atau isi di dalam doanya itu kebanyakan pengakuan, bukan sekedar permintaan. Bu, doa yang paling disukai sama Allah tuh bukan hanya sekedar permintaan. Minta boleh, boleh, Allah mah seneng. Tapi paling seneng Allah kalau ngedenger kita dalam doa-doa kita banyak ngaku, bukan sekedar minta. Kalau mau minta, ngaku dulu, baru minta. Karena doa-doa yang dibacakan oleh para nabi di dalam Al-Quran, rata-rata isinya pengakuan. Ada permintaan, tapi tidak berapa banyak. Lihat, doa Nabi Adam. Bunyinya gimana? Rabbana zolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal punten. Itu isinya permintaan apa? Pengakuan. Pengakuan. Di awal oke geus ngaku. Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, abdi mah ngaku kalau abdi zolim. Zolim kepada Allah, zolim kepada sesama, zolamna anfusana. Dan juga zolim kepada diri sendiri. Teras. Doa Nabi yang ditelan sama ikan. Nabi apa, Bu? Nabi Yunus. Apa doa Nabi Yunus dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Punten, itu tuh permintaan apa pengakuan? Pengakuan. La ilaha illa anta, aku mengakui tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, aku mengakui maha suci engkau ya Allah. Ya, inni kuntu minaz zalimin, dan aku pun ngaku kalau aku adalah orang yang masih menzalimi diri sendiri. Pengakuan. Nabi yang dikasih penyakit sekujur tubuh, sahabu? Nabi Ayub, ketika Nabi Ayub sudah tidak punya harta lagi,
ya sudah tidak punya ternak, apa semuanya, anaknya pun sudah meninggal dunia, rumahnya yang mewah juga sudah runtuh, istrinya juga sudah mulai pergi, bahkan yang salah satu-satunya lagi itu pun sudah pergi meninggalkan Nabi Ayub. Ketika beliau sendirian, sakit, gak punya makanan, gak punya apa-apa segala satu. Di dalam Quran beliau membacakan doa. Apa bunyi doanya? Ani masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku mengakui ya, ani masaniya durru, bahwasanya aku ini sekarang sedang dalam keadaan dur. Ngaku abdi ma ya Allah, ayeuna teh nuju udur. Sakit, tegaduh nanaon, tidak ada makanan, gak ada pasangan, gak ada keluarga, dur teh namina teh. Karena ayat di Sunda begini, ayat udur gitu. Wa anta arhamur rahimin, dan aku pun mengakui kalau engkau adalah zat yang maha rahman dan maha cing. Eta teh nyuhun ke naon? Duka nyuhun ke naon, data ayat permintaan di situ. Itulah kenapa ibu hadirin, isi doa terbaik dan sangat disukai Allah adalah permintaan. Ada 2 permintaan yang disukai. Maaf, pengakuan, bukan 2 permintaan. 2 pengakuan. Ada 2 pengakuan yang sangat disukai Allah. 1, pengakuan nikmat. Itulah yang tercantum di dalam Sayyidul Istighfar. Abu ulaka bini'matika alaya, aku mengakui betapa banyak curahan nikmat yang telah engkau berikan. Resep teh Allah mun kitu teh. Dan yang kedua, pengakuan dosa. Wa abu'u bidzanbi, dan aku pun mengakui betapa banyak dosa-dosa yang aku lakukan. Bu, kalau doa kita penuh dengan pengakuan nikmat dan pengakuan dosa, maka jangankan yang diminta, nu teu disuhunkeun oge akan Allah berikan. Lihat saja. Punten abdi naros. Ari selama ini ibu-ibu mun ngadoa teh seueurna ngaku atanapi menta. Menta naon wae ari ibu atuh. Meureun ceuk Allah teh maneh mah menta wae. Tara ngaku. Tapi Allah suka sama orang yang minta. Tapi betapa elegannya, betapa luar biasanya Allah melihat hamba-hambanya yang menengadahkan tangan seraya dia ngaku, abdi mah ngaku, ya Allah, resep teh. Makanya yuk hari ini sebelum nanti kita minta, kita ngaku dulu sama Allah. Dan izin saya pandu pengakuan-pengakuannya. Lalu kemudian ibu punten, barulah kemudian kita minta. Tapi jangan tergesa-gesa. Baik itu tergesa-gesa caranya, ataupun tergesa-gesa mana ieu teh geus ngadoa unggal poe teu datang-datang. Itu Anda tergesa-gesa. Ya. Jadi memanfaatkan malaikat yang sedang mengelilingi kita, Bu, yuk kita berdoa sepenuh hati dengan menghadirkan 2 ini. Tadi rasa butuh, 2 rasa hina. Yuk, ayeuna orang praktek, insya Allah setelah ini di doa-doa selanjutnya, mangga ibu-ibu praktek masing-masing. Apalagi prakteknya ketika tahajud, prakteknya ketika sendirian, prakteknya setelah sholat taubat, ketika hening. Coba praktekkan yang kita lakukan hari ini. Punten, abdi minta ibu-ibu semuanya meletakkan dulu barang-barang yang dipegang, apapun itu. Atas? Kalau sudah, saya mohon kita tengadahkan kedua tangan. Rundukkan kepala kita masing-masing. Berbisik. Allah suka sama hamba-hambanya yang berbisik. Karena seakan-akan kita rasakan dan yakin betul Allah dekat sama kita. Mari kita ikuti ucapan berbisik saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan sebelum mulai, coba ambil nafas dari hidung dan rasakan. Keluarkan pelan-pelan. Sekarang ambil nafasnya, di hati bilang Allah. Pas keluar nafas ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ambil nafas lagi, rasakan. Keluarkan Alhamdulillahirabbil alamin.
Pelan-pelan ikuti bisikan saya, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. 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 Ucapkan alhamdulillah pelan-pelan sambil sadari betapa baiknya Allah sama kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba Ibu, Bapak pejamkan mata sebentar sambil menengadahkan tangan. Coba yakini dan bayangkan sedang duduk di raudhah di depan makam Nabi Muhammad SAW. Sekarang pelan-pelan ucapkan sholawat kepada Nabi penuh kerinduan. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Pelan-pelan panggil Allah, Bu, pelan-pelan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rabb, Ya Allah. Allahumma anta Rabbana. Duhai Allah, Engkau adalah Rabb kami. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah di dalam hati kami ini kecuali Engkau. Khalaqtana, Engkaulah yang telah menciptakan kami. Wa nahnu abduk, kami ini adalah hamba-Mu ya Allah. Ini kami yang sedang menengadahkan tangan, merundukkan hati dan merendahkan diri di hadapan-Mu itu adalah hamba-Mu ya Allah. Ini kami ya Allah. Wa nahnu ala ahdik wa wa'dika mastata'. Dan kami pernah berjanji kepadamu dan kami ingin selalu menunaikan janji ini semaksimal mungkin. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari setiap keburukan-keburukan yang kami lakukan. Nabu'ulaka bi ni'matika alaina. Kami mengakui betapa banyak curahan-curahan nikmat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Wa nabu'u bidzanbina, sekaligus kami juga mengakui kami juga banyak lakukan dosa ya Allah. Faghfir lana, oleh karena itu tolong ampuni dosa-dosa kami. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, karena tidak ada zat yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, hanya kepadamu setiap pujian-pujian itu ya Allah. Wa ilaikal mustaqa, dan hanya kepadamu kami bergantung. Wa antal musta'an, dan Engkaulah zat yang paling maha bisa memberikan pertolongan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Duhai Allah yang maha baik, kami mengakui betapa banyak sekali nikmat-nikmat, tapi kami sering tertutupi dengan satu keburukan yang padahal tidak seberapa. Nikmatnya begitu banyak, tapi sebenarnya keburukannya sedikit, tapi tertutupi dalam hati kami sehingga kami tidak bersyukur. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu bersyukur. Ya Allah, tapi begitu banyak juga dosa-dosa yang telah kami lakukan. Lalai kami dengan perintah-Mu, bahkan meninggalkan dengan sengaja kewajiban. Tidak sedikit juga ya Allah kami melakukan kebaikan, tetapi niatnya bukan karena ingin mendapatkan ridho dari-Mu. Pengen dapat pujian ya Allah, pengen dapat pandangan, pengen dapat sanjungan, pengen dapat pengakuan. Kami ngaku ya Allah masih sering seperti itu.
Ya Allah, kami pun mengakui masih sering nyakitin orang-orang yang kami cintai. Kami masih ingat menjadi penyebab menitiknya air mata ibunda kami dulu karena kami berbicara kasar atau bertingkah laku buruk. Ya Allah, kami ngaku tidak sedikit menyakiti orang-orang yang kami cintai. Ibu, ayah, suami kami, istri kami, sempat dan pernah kami sakiti. Kami ngakui itu semua ya Allah. Ditambah lagi kami kurang sabar. Tidak kurang mampu menjaga emosi. Sampai-sampai sering sekali anak-anak kami sakiti dengan perkataan kasar, kotor. Kami marah, mencubit mungkin, memukul ya Allah. Kami akui itu sebagai kesalahan dan keburukan kami. Ditambah lagi ya Allah, kami akui betapa kami masih sering banyak menyakiti diri kami sendiri dengan melakukan kemaksiatan dalam kesendirian kami. Tidak ada orang yang tahu, tapi Engkau Maha tahu. Ya Allah, kami sudah mengakui dan sudah menunjukkan rasa butuh pertolongan-Mu. Izinkan kami meminta sepenuh hati ya Allah. Rabbana zidna ilman nafi'an. Ya Allah, tolong tambahkan ilmu kami. Warzuqna fahman wasi'an. Dan tolong ya Allah, berikan kami rizki pemahaman yang luas. Wa amalan solihan mutaqabbala. Dan rizkikan kepada kami bisa mengamalkan amal-amal yang Engkau terima. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu, Bapak, tolong sebutkan nama anak masing-masing dan doakan sepenuh hati. Silakan. Ya Allah. Ya Allah. Tolong doakan pasangan masing-masing, suaminya atau istrinya biar dijagain sama Allah. Ya Allah. Silakan doakan orang tua. Baik yang sudah tidak ada ataupun masih ada. Doakan. Allahumma gfir lana ya Allah. Ya Allah, terakhir permohonan kami. La tada' min masjidana hadza dzanban ila ghafarta. Jangan Engkau biarkan kami yang duduk di masjid ini keluar dari masjid ini sebelum kami Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Wala hamman ila farajta. Sebelum kesesakan-kesesakan dada ini Engkau lapangkan ya Allah. Wala hajatan ila qadaita. Sebelum setiap hajat-hajat dan kebutuhan kami Engkau penuhkan ya Allah. Waramahridhan ila syafaita. Sebelum setiap sakit-sakit yang kami derita Engkau sembuhkan ya Allah. Waladainan ila qadaita. Sebelum setiap hutang-hutang yang sedang melilit dan menjerat kami Engkau lepaskan ya Allah. Innaka antas sami'ud du'a. Karena Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bismillah ya. Ini kontrak belajar kita. Bu, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebentar. Kita masuk ke bahasan utama. Bahwa yang namanya pencaharian yang paling utama yang harus kita maksimalkan adalah mencari yang namanya ketenangan batin. Bu, pengen batin kita lebih tenang?
Ketenangan batin harus menjadi alasan kita hadir hari ini. Ini pengakuan. Itulah kenapa harus ngaku dulu. Ya Allah, abdi hadir sekarang di masjid ini. Jujur dalam keadaan kurang tenang. Harapannya ya Allah, duduk di masjid ini, engkau hidangkan ilmu, engkau hidangkan pemahaman, lalu kamu keluar dari masjid ini, sudah memiliki persiapan dan keyakinan untuk bisa menempuh kedamaian dalam kehidupan. Karena kita ini nggak pernah lepas dari yang dua hal ini. Bu, kita itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah dan keinginan. Masalah dan keinginan. Punten, abdi naros. Ibu-ibu di masjid ini, ada yang sedang punya masalah? Ada yang sedang punya keinginan? Jadi itu boga masalah apa pakai keinginan itu? Dua anak-anak. Jadi ibu tuh punya masalah atau keinginan? Dua-duanya. Karena seperti itulah lazimnya kehidupan. Kita itu tidak akan lepas dari yang namanya masalah dan tidak lepas dari yang namanya keinginan. Nah, ikhtiar untuk lepas dari masalah dan ikhtiar untuk lepas dari keinginan itu yang biasa buat kita sesak. Itulah kenapa, Bu, Pak, hari ini yang menjadi tujuan sukses kita harusnya adalah inner peace. Jadi, duduknya hari ini, akui, ya Allah, abdi masih belum tenang jiwa, masih banyak masalah, masih banyak keinginan. Akui dulu, biar Allah nanti tunjukin jalannya. Dan hari ini ya Allah, tolong hujamkan pemahaman agar hamba bisa tenang jiwa, lapang dada dalam semua keadaan. Dalam punya masalah atau dalam keadaan punya keinginan. Tolong lapangkan dada hamba ya Allah. Dan nanti Allah akan tunjukkan. Nah, cara ditunjukkannya ikhtiar. Salah satu ikhtiarnya adalah duduk kita pengajian hari ini. Ya. Dari mana kita memulai memahami supaya kita bisa mendapatkan yang namanya ketenangan batin? Dari memahami 3 mitos ini. Bu, ini mitos. Mitos itu berarti kata orang dan itu nggak benar. Tapi banyak yang diyakini. Apa mitos pertama? Kata orang, mitos pertama adalah kedamaian hati dibentuk oleh faktor eksternal. Kata orang begitu. Apa faktor eksternal? Faktor eksternal itu uangnya, jabatannya, hartanya, pasangannya, keluarganya, lingkungannya, kendaraannya, rumahnya, itu faktor eksternal. Mitos orang yang memahami bahwa ketenangan batin itu diawali dan bersumber dari faktor eksternal. Itu mitos. Mitos kan mun tenang teh kudu boga duit meren, kudu loba. Salah satunya iya, tapi bukan penentu. Bu, pernah dengar seorang artis yang bernama Michael Jackson? Pernah dengar? Tuh, berarti ibu tahu kalau pernah dengar. Saking terkenalnya orang ini. Pastinya karena sukses di dunia musik. Dia mendapatkan berbagai macam penghargaan yang luar biasa karena diakui berdedikasi di dunia musik. Kira-kira Michael Jackson tuh orang kaya bukan ya Bu? Duitnya banyak nggak? Terkenal nggak? Tapi di ujung hayatnya disampaikan bahwa dia meninggal dunia karena overdosis meminum obat-obatan penenang. Bu punten, nunamina jelema minum obat penenang berarti dia merasa dirinya hidupnya tidak tenang. Ada seorang aktor yang dulu membintangi film Jumanji, judul filmnya Jumanji. Sampai sekarang masih ada filmnya, karena berseri-seri.
Dulu yang paling pertama yang sangat paling fenomenal itu ada seorang aktor namanya Robbie Williams. Beliau orang yang bisa meraih piala Oscar berkali-kali karena dedikasinya menjadi seorang aktor. Bahkan punya Robbie Williams Foundation, yayasan yang membantu orang-orang kanker, membantu punten gereja-gereja karena beliau seorang Nasrani, begitu kan. Itu triliunan yang bisa didistribusikan. Tapi suatu hari diketemukan wafat dan meninggal karena bunuh diri. Di luaran banyak mobil-mobil berkeliaran, mobil Hyundai. Dan ini pabrikan kelas dunia karena ada di mana-mana mobilnya. Tapi beberapa waktu lalu owner Hyundai loncat dari lantai 14. Kurang benghar kumaha coba Bu. Boga pabrik mobil atuh. Ini membuktikan ya, benar apa yang dilakukan oleh para peneliti. Bahwa yang namanya happiness itu yang menentukan itu 90% adalah faktor internal dan 10% adalah faktor eksternal. Jadi faktor eksternal tuh cuma 10%. 90%-nya ya, kata Sonja, ini seorang profesor ya. Kata beliau, kata Profesor Sonja, 90%-nya itu adalah faktor internal. Jadi berapapun hartanya, berapapun suksesnya, kalau faktor internalnya bermasalah, maka biasanya masalah. Gak tenang. Oke, ini mitos pertama dan ini klarifikasinya. Ternyata salah. Yang menentukan ketenangan batin adalah faktor internal. Jadi bukan di luar, tapi di dalam. Dalamnya seperti apa, bagaimana? Sebentar, izin kita lanjutkan. Ini sambil lihat-lihat jam, ini barangkali udah habis waktunya ya, izin, maaf. Belum? Lihat selanjutnya, mitos kedua. Katanya kedamaian hati identik dengan lamban dan malas. Ulah damai-damai teuing, lambat. Nu damai teng marales. Ini mitos. Ternyata para peneliti mengatakan bahwa yang namanya ketenangan batin atau happiness ini bisa mendongkrak kinerja seseorang. Orang semakin dia tenang, semakin dia bahagia, maka dia semakin produktif. Justru orang yang sedih, sering gundah, sering marah-marah, mereka lah orang-orang yang tidak produktif. Mitos kedua, tolong difahami ini. Bu, hadirin, ini mitos ketiga. Katanya, orang yang damai hati itu selfish. Selfish itu egois. Damai-damai, si eta mah mikirkan diri sorangan wae. Salah. Justru di dalam banyak penelitian, izin saya langsung tunjukkan buku-bukunya supaya dirujuk ya. Di dalam buku ini ternyata konsepnya bahwa orang yang kindness itu berbuat baik. Itu happiness, dia merasakan ketenangan. Orang yang tenang berbuat baik tenang. Makanya orang yang tenang hatinya, yang bahagia, dia akan banyak berbuat baik. Orang yang berbuat baik mengakibatkan tenang. Orang tenang berbuat baik-baik. Berbuat baik bisa tenang. Makanya semakin banyak perbuatan kebaikan-kebaikan kita, akan semakin banyak sumber kebahagiaan, ketenangan batin yang akan kita dapatkan. Kalau pengen lebih tenang dan selalu tenang, maka lakukan banyak-banyak kebaikan. Karena kebaikan akan menimbulkan ketenangan. Lalu apa yang menyebabkan kita tenang naon? Apa yang menyebabkan kita tidak tenang? Dari banyak buku, ya, ini sengaja ditampilkan ininya referensinya. Dari banyak buku terkait ketenangan batin, ya, ternyata penyebab utama ketidaktenangan itu adalah ini, lost connection.
putus hubungan. Sekali lagi, penyebab utama kehilangan ketenangan batin itu adalah putus hubungan. Putus hubungan dengan siapa? Sama apa saja putus hubungannya? Banyak hal. Tapi izin saya rangkum, karena di dalam buku ini ada banyak hal. Ya. Tapi izin saya rangkum, jadi 3. Satu, yang paling pertama adalah disconnecting from Allah. Berarti putus hubungan dengan, ini paling pertama. Kan tadi kita sudah bahas. Salah satu cara reconnect-nya atau menghubungkan kembalinya adalah dengan doa sepenuh hati. Nanti tahajudnya begitu doanya ya. Biar reconnect lagi sama Allah. Ngomong pelan-pelan. Bu, yang membuat kehilangan rasa itu ingat. Tergesa-gesa dan multitasking. Cek Allah tak aiman teh kernau. Rekamana. Mentang-mentang keur nonton drama Korea. Mumpung iklan salat Isya heula. Eta mah bener. Wah, sieun ting alon. Amin gitu. Atuh moal karasa atuh. Ingat, yang menghilangkan rasa itu tergesa-gesa. Makanya kata Nabi, al-ajalatu minasyaitan. Yang namanya tergesa-gesa sebahagian daripada syaitan. Nomor 2, hati-hati. Multitasking. Multitasking teh dalam satu pekerjaan, dalam satu waktu mengerjakan beberapa pekerjaan. Dan ibu-ibu paling jago itu. Bari nyangu, mesin cuci hirup. Bari mesin cuci hirup, blender hirup. Bari eta semua sasapu. Ngagawean nu mana sih ibu-ibu teh? Makanya ibu-ibu gampang stres. Atuh dah segala hayang digawean gerak. Ada hayang kaberes sadayana atau cenah. Iya atuh Bu, tapi itu menyiksa diri. Ya oke lah kalau masih mengerjakan kerjaan sehari-hari. Iya mah bari ruku, bari selfie gerak. Alhamdulillah engkau takdirkan hamba bisa tahajud. Cepret gerak. Dan Bu, yang paling membuat kita banyak multitasking hari ini, tak iya tah. Tuh. Kapan-kapan ada bahasan khusus untuk ini. Banyak hari ini kita yang kehilangan rasa, kehilangan waktu produktif, kehilangan silaturahim, tah gara-gara iya tah. Saya sengaja ada siapkan kajian khusus untuk itu. Makanya hari ini banyak orang-orang kena brain rot sekarang. Otaknya busuk. Karena apa? Tiap hari nampung konten yang gak jelas dan gak penting. Dan eta teh numpuk na kepala. Makanya bangun tidur teh asa kacap, asa capek. Atuh udah capek otak na eta. Padahal baru bangun tidur. Bu, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ternyata kita fokus dulu ke disconnecting ini. Ya, putus hubungan dengan Allah. Kenapa tidak tenang batin? Karena putus hubungannya dengan Allah. Sementara yang ngasih ketenangan batin itu adalah ta'eta. Kita memutuskan hubungan dengan sumbernya. Lihat, perhatikan firman Allah Al-Quran, surah Al-Fat ayat yang keempat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Sakinah teh tenang batin. Fi qulubil mu'minin, pada hati orang-orang mukmin. Liyazdadu imanan, agar bertambah keimanannya dari keimanan yang sudah ada.
Ternyata sumber dari ketenangan batin itu Allah. Dan Allah yang menurunkan dan memberikan ketenangan itu kepada diri kita sebagai seorang muslim. Jadi bagaimana mungkin kemudian kita menuntut tenang itu ada dalam hidup kita, sementara kita lost connection dengan Allah. Bagaimana mungkin? Kalau kita lost connection dengan Allah, mau mendapatkan ketenangan batin. Bu, punten, pangaoskeun, sasarengan. Hayo, hiji dua tilu. Ketenangan hanyalah makmum dari keimanan dan penghambaan. Bu, Pak, nu namina tenang mah makmum. Namina makmum teh dipengker apa napi dipayun? Dipengker makmum mah. Jadi kalau mau tenang itu makmum. Imamnya saha? Imamnya adalah keimanan seseorang dan penghambaan seseorang. Jadi saya katakan bullshit atau omong kosong. Seorang muslim ingin benar-benar merasakan ketenangan yang hakiki kalau dia tidak memaksimalkan iman dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana aya oge kelihatan luarnya saja. Jadi yang hakiki daripada ketenangan batin adalah tenang batin itu efek. Makmum kalau bahasa ini di depan. Efek. Efek dari apa? Efek dari keimanan seseorang dan efek daripada penghambaan dia kepada Allah. Maka efek dari iman dan penghambaan itulah makanya menjadi yang namanya tenang batin. Mutmainnah. Lalu apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa merasakan dan meraih yang namanya inner peace atau tenang batin itu? Yuk kita masuk ke bahasan inti. Apa yang harus kami lakukan? Bu, suatu ketika sahabat diajarin doa sama Nabi. Doa ini berawal dan berasal dari hadis sahih. Dan ini sangat layak untuk kita amalkan dan kita bacakan. Ya. Nabi mengajarkan satu doa. Yang mana ketika kita fahami doa ini menjadi 3 pilar inner peace. Menjadi 3 pilar atau 3 tiang pokok daripada ketenangan batin. Sok, ayeuna silahkan keluarkan HP masing-masing, dipoto dulu. Ulah abdi nu dipotona, itu tuh. So, ini doanya, biar kebawa ke rumah. Atos? Sudah? Ngarah aya bukti mun ditaros ku caroge. Ay tadi teh ngaji naon? Tah dipoto. Lumayan. Sudah? Nah, kalau sudah tutup lagi, ulah muka WA tuh. Kalah muka WA. Sudah difoto sudah? Yuk, lihat ke sini. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa takna'u bi'ata'ik. Ini dia doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat untuk supaya diberikan ketenangan batin. Diberikan apa? Ketenangan batin. Yuk kita lihat. Allahumma inni as'aluka bika nafsan bika mutmainnatan. Ya Allah, hamba mohon kepadamu agar engkau limpahkan kepada hamba jiwa-jiwa yang tenang. Tuh, mutmainnah. Jadi fokus, permintaan di doa ini fokus. Fokusnya apa? Minta jiwa yang tenang, mutmainnah. Tapi luar biasanya di dalam doa ini, setelah minta ketenangan, di dalam doa ini ada 3 pilar ketenangan itu. Yang pertama adalah
tu'minu biliqa'ik. Jiwa yang selalu punya keyakinan bahwa saya melakukan apapun di muka bumi ini fokusnya ingin bertemu dengan Allah. Jadi kata lain adalah ikhlas. Kita minta kepada Allah agar Allah limpahkan kepada diri kita jiwa-jiwa yang ikhlas, karena ikhlas sama dengan tenang, ya. Tidak ikhlas sama dengan jauh daripada ketenangan. Itu sudah bisa dipastikan. Kenapa masih tidak tenang? Cek, jangan-jangan ada yang belum ikhlas dalam ibadah kita dan dalam amal soleh kita. Ya, dah abdi mah sholat duha teh supaya boga mobil. Atuh masih rendah. Dah saya mah sedekah teh supaya dikali lipatkan uangnya biar lebih banyak. Atuh da abdi mah ngaos teh gitu kan ya, supaya terang sadayan atuh piraku atuh abi Bu Haji dipanggil ke orang, Bu Haji tidak tidak ikut ngaji. Ini adalah orang-orang yang tidak tu'minu biliqa'ik. Jiwa yang dalam hatinya tertanam bahwa yang saya lakukan dan apa yang saya kerjakan semua fokus ingin bertemu dengan Allah. Berarti ibadah dan amal soleh yang ikhlas karena Allah. Nanti kita akan lanjutkan nanti di perjalanan menemukan ikhlas. Ikhlas tuh ngomong nama babari, tapi Rabbi ya Allah menjalankannya luar biasa. Insya Allah nanti kita ada khusus setelah ini kajiannya adalah tentang menemukan ikhlas di sini. Ya. Nomor 2, watardo biqadaik. Pilar kedua daripada yang namanya mutmainnah atau inner peace adalah tardo biqadaik. Jiwa-jiwa yang selalu ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah. Kenapa kita tidak bahagia? Karena nggak nerima. Kenapa tidak bahagia? Karena tidak memaafkan. Tidak memaafkan diri, tidak memaafkan orang lain. Itu sama saja tidak nerima. Orang mah pemaaf. Iwal tita hiji ta si eta teh urang mah moal eta mah eta mah. Berarti belum tardo biqadaik. Justru yang sering menjadikan kita sesak dada kita diakibatkan karena kita tidak menerima ketentuan yang telah Allah tentukan, tidak memaafkan diri. Banyaklah orang yang tidak memaafkan diri. Haneul urang mah baheula kieu. Coba mun baheula boga suami teh lain si eta. Atuh tukar tambah atuh aya kitu mah. Aki kumahakeun deui dan memang geus eta atuh. Saya mah nyesel dilahirkan di keluarga yang miskin. Atau memang bisa milih gitu keluar di mana? Keluar atau di knalpot. Bu, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini kendala. Insya Allah ada salah satu kajiannya adalah seni untuk ridho dan menerima atas ketetapan-ketetapan Allah. Ini kajian kedua. Jadi ini kajian 1, kajian 2 nanti ini dulu menemukan perjalanan menemukan ikhlas. Kajian ketiganya adalah ridho. Begitu, bagaimana supaya kita ridho? Ridho dengan masalah, ridho dengan sedih. Dah kita mah atuh hidupnya dari satu masalah ke masalah, Bu. Kudu ridho. Masalah mah solusi. Solusi teh masalah baru. Cik, abi gambarkeun nya. Aya mahasiswa teu lulus-lulus. Masalahna tidak lulus-lulus. Solusinya apa? Wisuda. Punten, wisuda teh masalah sanes. Kudu penelitian, kudu skripsi, kudu ngahadap dosen. Anggaplah geus wisuda, geus dipindahkeun ieu na ge togana oge begitu kan ya. Udah wisuda. Aya masalah teu? Naon masalahna? Teu boga gawe, nganggur. Bahasana we keren, first grade wage padahal pengangguran baru. Kenapa Bang Eri? Merasa diri pengangguran baru. Ya, anggaplah masalah pengangguran. Naon solusi pengangguran? Cari kerja, dapat kerja. Singkat cerita, dapatlah kerja. Walaupun itu masalah. Malariana, daftarna, tesna, segala masalah kan? Tapi anggap sajalah solusinya adalah punya kerja. Pertanyaan saya,
Cung, di sini yang dulu pernah jadi PANS, PNS atau karyawan, ada nggak? Coba Cung, ada nggak? Ada nggak? Hei ibu-ibu nu ngacung, anu pernah bekerja, aya masalah tuh di dunia kerja teh. Lain ayah deui, segudang. Awalnya katanya solusi kan? Eta si pemuda setelah punya kerja, masalahna jomblo. Can boga istri. Solusinya apa? Solusinya apa? Menikah. Ya udah menikah semuanya? Belum, santri saya belum. Ya ini untuk ibu-ibu yang sudah menikah, punten. Saatos menikah teh gaduh masalah tuh. Kelihatan tanah ta'arna. Bu, ibu, bahkan ayahnya, abi nonton video kamari, ya. Ayah ibu-ibu nuju mencetan ieu suamina. Ieu cenah kepalanya pusing, dipencetan mastakana teh, kepalanya tuh dipijitin. Si istri nanya, sayang, dulu sebelum nikah sama aku, kamu kalau pusing siapa yang mijitin? Naon cek suamina, sayang, dulu aku sebelum nikah sama kamu gak pernah pusing. Jadi yang membuat pusing teh saha? Pasangannya. Ya. Jadi sadar tidak sadar ibu teh sok nyeun riut. Atau mungkin pasangannya juga yang sering membuat kita kesal. Mungkin ibu-ibu kesal dengan suami dan apa. Bu, lihat, ternyata solusi juga jadi masalah. Nah, sekarang udah nikah, udah nikah, udah ketemu jodoh. Atau mungkin tadi tuh, udah jadi karyawan, masalah wae, saya mau resign. Solusinya resign, lalu buka bisnis sendiri. Gaya awal nama. Bu, punten, ini siapa yang punya bisnis, siapa yang jualan? Ada? Ada? Punten, yang ibu-ibu pembisnis dan ibu-ibu yang berjualan itu. Ada masalah nggak berbisnis teh? Kerja di karyawan mah pas Idul Fitri teh menang THR. Ari jadi pengusaha ngalahan kudu dengan THR. Bari sorangan teboga gitu. Ya, tapi kita sebagai seorang muslim harus punya semangat menjadi pengusaha karena Rasulullah pun pengusaha. Bu, sudah nikah, solusinya apa? Sudah dapat solusi nikah, dapat pasangan. Masalah selanjutnya, naon? Teboga budak. Apa solusinya? Nyanyian budak atuh. Gaduh bu, gaduh budak, gaduh anak, punya anak. Maaf, bu, udah punya anak? Punya masalah nggak setelah punya anak? Sudah gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini nanti kajiannya di sini ya. Bagaimana nanti ridho kepada sesuatu. Duka kapan deui kita ketemu lagi nih. Ya, nanti kita cari lagi jadwalnya. Kita khusus kaji bagaimana bisa mudah dan gampang ridho dengan apapun ketentuan yang Allah berikan. Yang ketiga pilarnya apa? Yang ketiga pilarnya itu adalah tu'minu biliqa. Sorry. Nih. Ya. Bilaik wartarda biqadik wa taqna'u bi'ataik. Nomor 3 itu sumber dari ketidaktenangan kita itu karena tidak merasa cukup. Bu, Ibu, hari ini masyarakat Indonesia hobi sekali berhutang. Jadi negara hutang, udah mah pemerintahnya suka ngahutang, ditambahan deui masyarakatna hobi eta mah ayeuna mah ti handap nepi ka luhur nu dipake teh kiriditan we kabeh. Naik motor kiridatan keneh, naik mobil kiridit, asup ka imah kiriditan keneh. Makanya lamun akhir bulan itu Bu, ya, pada teriak semuanya. Ketika buka pintu berbunyi itu kredit, cenah bayar. Dibunyikan klakson motornya, kredit. Gamis kredit, sepatu kredit, tas kredit. Atau ulah dicekelan tasna, anda mau lain, bukan itu meren. Langsung eta dicekelan itu tasna si ibu. Insya Allah ibu lalunas sadaya nangke. Bu, kenapa sih hari ini kok banyak orang yang suka berhutang? Kenapa?
Punten, ini sebab hutang karena mereka teh nggak bisa makan begitu? Bukan. Da kebutuhan pokok mah tidak mahal, tidak? Sing, cung, di dia saha ibu-ibu anu tuang sadintena 5 karung. Ayat teh. Nah muhal ayat tuh. Mual. Segenggam saja angga habis, jangan-jangan gitu kan. Kenapa kok banyak hari ini yang berhutang? Bukan karena orang itu tidak cukup makan, bukan. Tapi hari ini banyak orang yang memaksakan satu gaya hidup tapi di luar batas kemampuan hidupnya. Loba teuing gaya, naon bahasa Sunda teh logai. Padahal gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Makanya jelema lamun logai biasana hirupna loba tekanan. Makanya jangan logai, semampunya saja. Bu, kenapa kita itu ngeridit? Ya karena belum mampu tapi maksakan. Padahal hidup saja sesuai dengan kemampuan. Lamun level orang supra, ya udah we supra heula. Ya level supra, ai gaya hayang Innova, nyari atuh. Supra fit bu, lain supra anu sedan alus lain. Ya, makanya hati-hati dengan ini. Dan ini karena masalah kurangnya kebersyukuran seseorang. Nanti ini kita akan bahas dalam kajian syukur tanpa syarat. Karena orang teh sok bersyukur. Saya mah syukur oge jika. Saya mah syukur teh lamun. Padahal harusnya syukur itu tanpa syarat. Bu, syukur itu, ya Allah saya bersyukur walaupun. Ya Allah saya bahagia dan menerima walaupun. Nah itu, nanti kita akan ada kajian khusus terkait itu. Temanya adalah syukur tanpa syarat. Besok tuh insya Allah kita akan kaji itu untuk para santri tuh. Rencana para santri dulu besok ya untuk kajian syukur tanpa syarat. Nah, inilah 3 pilar daripada ketenangan batin. Jadi mari kita dalami ini satu-satu, lalu bagaimana kita bisa mempraktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ini butuh pemahaman, makanya butuh duduk di majelis, kosongkan hati, kosongkan diri, lalu kita memahami bersama-sama, dan kemudian ini yang menjadi landasan kita bisa melakukan perubahan kebaikan. Dengan harapan insya Allah Bu hadirin, kita mendapatkan ketenangan batin, sampai pada akhirnya kita nanti dipanggil oleh Allah dengan panggilan, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, duhai nafs atau jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang teh bukan berarti jiwa yang sudah tidak punya masalah, tapi jiwa yang sudah mampu bersahabat dan merangkul masalah-masalah dan kesedihan. Sampai pada titiknya Allah hentikan, udah kamu sudah berlelah-lelah menghadapi satu masalah kepada masalah lain dengan penuh kelapangan hati. Ya, cukup kamu istirahat. Itulah kenapa tidak sedikit orang-orang yang di akhir hayatnya mereka tersenyum. Kenapa? Karena Allah berhentikan. Udah stop. Sama seperti saudara-saudara kita di Palestina. Ya, mereka kehilangan saudara, mereka kehilangan anak, kehilangan orang tua. Tetapi tidak sedikit mayat-mayat yang kemudian menunjukkan senyum yang sangat luar biasa. Bau harum yang memancar ataupun merebak luar biasa. Kenapa? Karena mereka wafat dihentikan oleh Allah atas kelelahan-kelelahan dari masalah-masalah dan kesedihan yang sudah mereka rasakan dan dapatkan. Tapi mereka selalu dalam keadaan tenang batinnya. Ingat, ketenangan batin itu makmum dari keimanan dan juga keberhambaan seseorang. Bagaimana para saudara-saudara kita di Palestina, mereka benar-benar memaksimalkan keimanannya, benar-benar memaksimalkan yang namanya keberhambaannya. Makanya mereka sekalipun kelihatan oleh kita susah, kelihatan oleh kita menderita, tetapi batin mereka betul-betul merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ada beberapa waktu lalu saya lihat video seorang ibu dokter yang anaknya juga perempuan dokter, ya, lagi membantu korban-korban, pas buka kantong mayat, ternyata suaminya yang tadi pagi masih berinteraksi dengan dia.
Dia katakan subhanallah, masya Allah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Dipanggil anaknya, nah sini nah, masya Allah, walhamdulillah, masya. Ya dia sedih, ditinggalkan suami tercintanya. Tapi masya Allah, walhamdulillah nak, ayahmu akan ngajak kita nanti ke surga nak, ayahmu akan ngajak kita ke surga. Lihat. Betapa yang namanya iman dan keberhambaan bisa menjadi panduan ketenangan batin. Ya, ingat 90% ketenangan batin itu di dalam diri dan di dalam jiwa kita. Ya. Bu, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini kajiannya masih panjang sekali, tapi pokok-pokok kajiannya sudah saya sampaikan. Ya, sekali lagi pokok-pokok kajiannya sudah saya sampaikan. Namun, Bu, hadirin, sebentar. Ya, ini nanti kita akan bahas satu-satu dari sini. Nah, nanti dari pilar pertama kita akan bahas satu-satu. Ya, tapi hari ini kita stop dulu karena jangan terlalu overload gitu kan ya. Sekarang kita bareng-bareng untuk sesi tanya jawab. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan ataupun apa gitu kan ya dari apa yang sudah disampaikan. Izin untuk sementara saya izin tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ada sesi tanya jawab. Mana pertama? Mana ibu dengan siapa? Dua dulu ya Bu ya. Dua ya. Terima kasih. Mohon ditambahkan aja Ustaz tanya. Ada 3 doa yang banyak dibaca Nabi. Yang tadi baru 2 ya. Yang pertama yang Muqallibul, yang kedua Robbana Atina, yang ketiganya Nabi selalu mengulang permintaan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kata para ulama, sejatinya kita itu tiap hari minta masalah. Buktinya dengan kita 17 kali sehari membacakan doa itu. Kan kita minta ditunjukin sirat. Ya, sirat siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang pernah engkau berikan nikmat gitu. Seperti para nabi, para sahabat gitu. Punten Bu, para nabi, para sahabatnya aya masalah teh dalam hidupnya. Oh banyak. Nah jadi sebenarnya kita juga minta itu. Nah Nabi selalu minta untuk diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allahu a'lam. Mangga, siapa lagi? Oh ini, mic-nya udah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami berada dari majelis Al-Taqwa, Satulus. Pertanyaan saya Ustaz, saya ini pengusaha di sektor pertanian. Baik, Masya Allah. Saya bertani, saya juga mempunyai pabrik pupuk organik saya. Permasalahan satu adalah di petani harga sayur itu naik turun. Kadang hancur, kadang bagus, dalam sekejap hancur. Kayak posisi hari ini sawi itu tidak ada nilai. Tomat tidak ada nilai, itu sudah kita buang. Itu satu. Bagaimana mengatasi hal seperti itu? Yang kedua, di sektor industri pupuk, apakah kami kalau meminjam uang di bank atau dapat kuncian dari bank, apakah boleh atau tidak? Itu ada bunga. Terima kasih Ustaz. Baik, Bunda siapa Bun namanya? Ibu Yani. Ibu Yani. Wah, boleh nanti Bu Yani juga sharing ilmu farmingnya ke para santri Bun. Begitu kan ya, supaya para santri yang penghafal Quran juga punya tools untuk bisa berternak, bertani, karena Rasulullah juga seorang peternak. Iya, luar biasa. Jadi, baik, yang paling pertama. Bunda, yang pertama kita harus mulakan itu adalah dari niat. Kita melakukan kegiatan farming ini, ya, peternakan, perkebunan, begitu kan. Itu niatnya untuk apa? Kalau hanya sekedar money oriented atau orientasinya hanya sekedar keuntungan atau hanya sekedar uang, pasti ini akan mengecewakan. Makanya tadi, Ibu hadirin, tadi fokusnya ya
fokus kita yang paling pertama itu adalah bagaimana kita bisa menemukan why kita melakukan ini. Karena kecewa itu adalah gap antara ekspektasi atau harapan dengan realita. Betul tidak? Kita tuh berharap harganya begini, begini, begini. Ya, tapi realitanya gitu kan. Realitanya ternyata tidak seperti yang diharapkan. Nah, inilah yang mengakibatkan kemudian kita Oke, sebentar, ini saya mau putarkan satu contoh jawaban yang Bunda sampaikan. Oke, ini adalah orang yang sama pengusaha ini juga, Bun. Coba simak video ini. Siapakah Insinyur Salah Adin? Mengapa kematian beliau menggemparkan Kairo? Dengan pemakamannya yang dihadiri lebih dari 500.000 orang. Mari kita simak kisah dari Asosiasi Universitas Islam Mesir. Alkisah dari kampung kecil bernama Tafana al-Ashraf, distrik Minuron, provinsi Dakoh di Mesir, ada 9 orang sarjana miskin lulusan Fakultas Pertanian. Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas, sembari mencari mitra kesepuluh. Namun mereka terbentur modal, maka dengan sekuat tenaga mereka kumpulkan dari hasil menjual tanah, perhiasan istri, hingga meminjam. Meski tidak banyak terkumpul, namun mencukupi untuk memulai usahanya. Pertanyaan tersisa, siapa mitra yang ke-10? Insinyur Salah, satu dari mereka pun berkata, aku sudah menemukan mitra yang ke-10. Siapa? Kata teman-temannya. Allah, lanjutnya. Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan, keamanan dari segala wabah penyakit. Akhirnya mereka pun sepakat. Kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris, lengkap dengan peran mitra ke-10 tersebut. Tak disangka, setelah satu musim bisnis mereka langsung meroket, jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 menjadi 20% di musim kedua, dan begitu seterusnya hingga mencapai 50%. Lalu bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam putra, lalu lanjut putri, kemudian sekolah menengah putra, kemudian putri, tambah lagi madrasah alia putra, lalu putri. Tapi karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal. Dan mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya ditolak dengan alasan tiadanya akses bagi para mahasiswa. Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya permintaan ini disetujui, dan pertama dalam sejarah Mesir berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Semakin berkembang, dibangun pula fakultas kedua, ketiga, keempat hingga asrama putri dengan kapasitas 600 kamar. Lalu asrama putra dengan 1.000 kamar. Tiket kereta api pun digratiskan untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut. Tak cukup hanya itu, dibangun Baitul Mal berikutnya hingga hilang kemiskinan di daerah tersebut. Dan program ini diduplikasi ke kampung-kampung lain hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disinggahi Insinyur Salah kecuali akan dibangun Baitul Mal untuk warga. Bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda. Pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri, bahkan sampai bisa mengekspor ke negara tetangga. Pada saat panen raya,
Seluruh penduduk dikirimi paket sayur. Di hari pertama Ramadan diadakan buka puasa bersama untuk seluruh penduduk desa. Mereka memasak dan hadir ke lapangan yang dipenuhi beraneka makanan. Disiapkan juga perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah. Dan ini semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh Insinyur Solah. Hingga pada akhirnya disepakatilah keuntungan perusahaan 100% untuk Allah. Insinyur Solah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha berubah menjadi karyawan Allah. Dia hanya Ini masih agak panjang. Intinya, rubah bisnis kita bukan hanya profit oriented, tapi jadi karyawan Allah. Dan libatkan Allah. Yang bisa ngatur, memutuskan sehingga kemudian hasil panennya bagus, tidak bagus, terlepas dari usaha kita ataupun ilmu kita yang luar biasa. Ada Allah yang penentunya. Makanya dari sejak awal harus disertakan Allahnya. Justru yang jadi masalah adalah ketika kita, kan saya mah pengalaman, saya mah kan bisa. Ini yang tidak disukai oleh Allah. Dan ini yang akan membuat kita kecewa. Makanya kata Nabi, man ta'allaqa bi syai'in wukila bih. Barang siapa yang terlalu bersandar kepada selain Allah, bersandar ke ilmunya, bersandar ke pengalamannya, bersandar ke modalnya, bersandar ke investor, bersandar ke market, bersandar kepada keuntungan, wukila bih, maka tempat sandaran itu akan menyakiti dia suatu hari. Bersandar ke suami, bersandar ke anak-anak, bersandar ke masyarakat. Lihat, suatu hari tempat sandaran itu akan berbalik menyakiti kita. Mudah-mudahan menemukan jawaban dari video ini pun, ya, termasuk tadi. Diawali mereka juga mengumpulkan modal. Tapi mereka memastikan modalnya yang memang tidak ada yang syubhat, tidak ada yang tidak jelas. Mereka pastikan walaupun harus minjam, tapi minjam dengan syar'i ya. Lalu kemudian harus ada yang jual perhiasan, berbagai segala sesuatu. Mereka awali usaha mereka dengan cara yang baik, karena mereka yang dikejar bukan sekedar profit oriented, tetapi berkah. Apa Bu? Makanya misi bisnis itu berkah. Yang namanya berkah itu adalah ziyadatul khair. Bisnis yang ia lakukan menjadi wasilah bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan, bertambahnya amal soleh, bahkan ujung-ujungnya Insinyur Soleh pun menjadi karyawan Allah. Yang awalnya join dengan Allah karena Allah dapat 10%, sekarang Allah bosnya karena dapat 100%, beliau hanya dapat gaji bulanan saja karena karyawan Allah. Tapi Masya Allah, tabarakallah. Bu, beberapa waktu lalu saya ketemu dengan salah seorang mahasiswa lulusan dari sini, dari universitas ini. Orang Indonesia sih, begitu kan ya. Beliau seorang dokter, Dr. Muhammad Iqbal, ya. Kami ngisi kajian waktu itu dan ketika diputarkan video ini beliau tiba-tiba datang peluk saya dan nangis. Kenapa Ustaz? Kata saya. Pak dokter kenapa? Itu guru saya, Insinyur Solah itu Masya Allah, katanya. Ya, saya berhutang banyak sama beliau itu. Saya S1, S2-nya di sana, katanya. Dan di sana tuh full gratis. Ya, sampai tiap Jumat itu Insinyur Solah suka ngetok-ngetok pintu asrama, ngasih buah, ngasih vitamin, ngasih susu sama kami gitu. Ya Allah, bahkan saya bisa pulang tiap tahun itu bolak-balik begitu ya ke Indonesia, ke sini gitu. Itu dari situ. Dan maaf, yang saya harus koreksi, ketika meninggal bukan 500.000 orang yang hadir, tapi lebih dari 2 juta orang. Saking beliau banyak melakukan kebaikan, Masya Allah. Ibu ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Udah, cukup masih ada atau sudah habis waktunya? Biar saya closing statement. Oh. Yang kita? Ya, ini. Buat ibu yang tadi sudah bertanya, maka Bu Rina dan Ibu siapa namanya tadi Bu kerudung ini orange Bu Yami ya. Ibu ke depan dulu Bu, ini ada tanda cinta dari
Jangan lihat tasnya Bu, tapi lihatlah isinya. Baik Pak Ustaz. Abdi ikutan ah. Para kabitalan ibu-ibu. 1, 2, 3. Selamat. Sami-sami Abi Natarna. Pak Ustaz, berkenan kiranya untuk kajian pada siang hari ini dengan doa. Ibu, sebelum ditutup, saya mau nanya. Kira-kira kajian pada hari ini ada manfaatnya atau tidak? Tapi masalahnya, kalau kita keluar dari masjid, setan itu tidak suka kita memiliki pemahaman yang baik. Itulah kenapa saya dengan tim, ya, insya Allah menyiapkan beberapa media, termasuk rekaman kajian hari ini. Karena kadang-kadang mungkin ketika sekali pertemuan, karena jangan paham, tapi ketika 2 kali, 3 kali, mulai sudah memahami. Nah, itulah kenapa di belakang kami menyiapkan daftar hadir. Tuliskan nama Bunda, tuliskan nama WA-nya, izin kami kirimkan nanti rekaman. Link YouTube. Jadi nanti linknya tinggal klik saja, plus nanti doa yang tadi juga nanti akan dikirim. Lalu kemudian izin nanti saya buat voice note untuk menerangkan sebahagian kecil supaya nanti oh iya benar ini pemahaman. Ini tadi slide tadi kirim, nanti saya kirim, nanti ada voice note. Ya, slide ini ikhtiar supaya setan nggak gangguin pemahaman kita. Ya, mana ini daftar hadirnya sudah? Mana? Oh sudah ya di belakang. Ibu nanti silakan sebelum pulang isi dulu daftar hadir karena kami akan kirimkan kepada nomor WA yang sudah dituliskan daftar hadir. Atau barangkali mungkin ada juga apa? Ini. Nah, boleh juga tuh seperti itu. Kata Bunda juga kalau ada koordinator BKMT-nya ataupun majlis saibnya bisa nanti menghubungi Bunda, nanti Bunda yang nanti akan mendistribusikan. Boleh atau mau langsung juga boleh silakan. Ya, mau ada tadi itu ke koordinatornya silakan. Nanti juga insya Allah mudah-mudahan bisa berkunjung ke majlis saib masing-masing. Nanti mudah-mudahan kalau ada kesempatan ya Bunda ya, insya Allah supaya bisa nanti langsung ke masyarakat di dekat Bunda-Bunda semuanya insya Allah. Bunda, mari bersama-sama sejenak kita tutup sebentar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa yubarik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad. Duhai Allah yang Maha menatap, duhai Allah yang Maha menyaksikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, bersyukur hamba ya Allah. Engkau takdirkan hamba bisa hadir di dalam acara kajian pada kesempatan hari ini. Terima kasih ya Allah, Engkau beritahukan kabarnya kepada kami. Engkau sehatkan badan kami. Engkau mampukan kami hadir ke sini. Diizinkan oleh suami. Itu semua tidak lepas daripada pertolongan-pertolongan-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah atas hujaman pemahaman, hidangan-hidangan kajian pada hari ini. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Ibu ucapkan lagi alhamdulillah dan terima kasih kepada Allah. Versi Ibu Bapak masing-masing. Mungkin tadi anak-anaknya sehat, ceria. Mungkin awalnya kemarin dia sakit, sekarang sudah sehat. Ucapkan alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya kami tidak lupa untuk mengakui setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, izinkan pada kesempatan hari ini kami memohon, Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnatan. Ya Allah, tolong limpahkan kepada kami jiwa-jiwa yang selalu merasa tenang. Tu'minu biliqa'ik,
Jiwa-jiwa yang selalu punya fokus ingin bertemu dan dipandang olehmu ya Allah. Wa tardo biqadaik. Jiwa-jiwa yang selalu ridho dengan apapun ketentuan-ketentuan yang telah engkau tentukan. Wa taqna'u bi'ataik. Jiwa-jiwa yang selalu merasa cukup, merasa berlimpah, abundance mentality, merasa cukup dengan apapun yang engkau titipkan dan engkau berikan kepada kami. Duhai Allah, izinkan pada kesempatan yang bahagia ini, hamba mendoakan orang sebelah kanan dan sebelah kiri hamba. Bu, silahkan doakan. Ibu-ibu yang di sebelah kanan, sebelah kiri kita. Silahkan doakan dari hati terdalam kita. Ya Allah. Izin menghadiahkan doa hamba kepada orang di sebelah hamba ini, ya Allah, saudara hamba ini, yang bisa jadi dialah nanti yang bisa ngajakin ke surga karena pernah bareng-bareng ngaji, ya Allah. Bersihkan hati kami, ya Allah, lapangkan dada kami, niat-niat kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu izin sebelum ditutup saya minta tolong ibu salami orang sebelah kanan, sebelah kiri, lalu peluk dan doakan sepenuh hati. Ayo ibu silakan. Doakan sepenuh hati. Apa saja doakan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, silakan dikontak saja nomor ini, ya. Tapi izin mungkin let respon karena ini nomor saya langsung, begitu kan ya. Jadi nanti izin saya balas dengan voice note, barangkali ada yang ingin ditanyakan selanjutnya, ya. Terima kasih Bapak Ibu, hatur nuhun buat DKM yang sangat luar biasa dan ibu-ibu dari pengurus majelis taklim tentunya yang sangat luar biasa juga. Ditunggu ini, silakan nanti distorkan saja nama dan nomornya supaya nanti bisa dikontak. Jadi sebelum pulang, daftarkan dulu, insya Allah dikontak beberapa waktu setelah ini. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada kan? Ada ini. Ibu, boleh tutup sebentar. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kajian kita pada siang hari ini. Dengan harapan Allah senantiasa berwujud dalam bentuk ilmu dan pemahaman, kelemahan, dan mempererat hati peserta majelis ilmu ini dalam satu keadaan spiritual. Kita tutup dengan akhir majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita gabung lagi ya. Jangan lupa untuk di follow supaya nanti bisa ada pemberitahuan ketika live lagi. Iya sama-sama Ibunda, terima kasih. Izin saya tutup dulu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.